Udah tinggal gini mah tinggal makum aja nih. Udah bisa running. Ya, Pak? Belum sambung dalam. Mau dalam belum sambung. Nggak usah dipaku. Yang penting tahu caranya. Tahu caranya masuk angin. Tapi wajib loh Pak, R32 harus dipakum itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dalam menyikapi perbincangan atau perkataan dari Bapak yang sedang masang AC itu, ya, bahwa pemasangan AC tersebut tidak perlu dipakum. Tetapi bagi kami itu sangat-sangat tidak setuju, ya, terutama untuk AC-AC zaman sekarang yang sudah mempergunakan freon ramah lingkungan, gitu ya. Nah, di sini kami akan sedikit memberikan penjelasan. Siapa tahu ada yang emang belum memahami perihal proses pemakuman tersebut, gitu ya. Dampaknya apa ketika tidak dipakum, serta fungsinya untuk apa itu alat vakum itu, gitu ya. Nah, di sini kami sedikit akan mengulas perihal mengapa pasang AC itu harus dilakukan proses pemakuman terlebih dahulu, gitu ya. Pemasangan sistem di pendinginan udara atau sering disebut AC, ya, terutama AC baru, baik dipasang di rumah atau di gedung, itu merupakan investasi yang sangat besar dan penting agar AC berfungsi dengan optimal dan memiliki umur panjang. Itu yang diinginkan para customer atau para pengguna AC, kan. Baik, tahap awal kita penjelasannya dulu, apa itu sih vakum pada AC, gitu ya. Vakum dalam konteks pemasangan AC adalah proses menghilangkan uap air dan udara dari sistem AC, gitu ya. Ini dilakukan untuk menciptakan kondisi yang benar-benar bebas udara atau hampa udara di dalam pemipaan AC tersebut, gitu ya. Dalam pemasangan AC, ya, vakum dilakukan dengan menggunakan alat khusus. Ada mesin khusus lah, gitu ya, mesin khusus untuk proses melakukan pemakuman tersebut, gitu ya. Itulah yang istilahnya vakum atau pemakuman pada unit AC, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas alasannya, ya. Alasannya kenapa vakum pada AC ini harus dilakukan atau diperlukan, gitu ya. Yang pertama, menghilangkan udara dan kelembaban. Vakum digunakan untuk menghilangkan udara dari sistem AC. Udara dalam sistem AC dapat mengganggu kinerja freon dan menyebabkan masalah seperti korosi, pembekuan. Selain itu, udara yang mengandung kelembaban yang dapat mengkondensasi dan membentuk air di dalam sistem, yang juga merusak komponen dan mengurangi efisiensi pendinginan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengisian freon yang tepat. Nah, jadi kalau dengan di vakum itu tentu freon itu bisa tepat, gitu ya. Sebelum mengisi freon, ya, ke dalam sistem harus dalam kondisi vakum, ya, agar tidak ada udara yang terperangkap dalam sistem. Udara yang terperangkap dapat mengganggu sirkulasi freon, mengurangi, ya, efisiensi dan menyebabkan suhu yang tidak konsisten dalam ruangan. Jadi pengertian pengisian itu adalah membuka freon yang sudah bawaan dari pabrik, gitu ya. Jadi sebelum dibuka itu wajib divakum sehingga pengisian freon di keseluruhan unit itu menjadi tepat, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, ya, mendeteksi kebocoran. Jadi dengan mempergunakan alat vakum ini, ya, dapat digunakan juga untuk mendeteksi terjadinya ada kebocoran, ya.
Jadi setelah terinstal lalu mau melakukan proses pemakuman, maka setelah proses pemakuman yang dalam saran pihak pabrik itu minimal 15 menit, dan setelah tuntas itu kita tunggu beberapa menit gitu ya untuk memastikan kebocoran, ada tidaknya kebocoran. Nah, nanti di sana terprediksi ya, di meteran manipul itu terprediksi kalau seandainya ada kebocoran gitu ya. Jadi berperan sekali mesin vakum ini, sangat penting sekali ya. Jadi salah satunya juga termasuk dapat memprediksi kebocoran gitu ya. Itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, saat pemeliharaan dan servis ya. Vakum dapat membantu dan dalam pemeliharaan sistem AC dengan menjaga sistem dalam kondisi vakum. Teknisi AC dapat memeriksa apakah sistem telah disiapkan dengan baik sebelum mengisi freon atau melakukan perbaikan. Ini dapat membantu memastikan kinerja yang optimal. Jadi vakum juga bisa digunakan saat pemeliharaan atau servis, repair gitu ya. Itu sangat berguna sekali gitu ya. Nah, jadi itu 4 poin ya alasannya kenapa vakum AC vakum AC yang emang harus diperlukan atau digunakan gitu ya. Lalu berikutnya akibat ya, kita membahas akibatnya apabila AC tidak dilakukan proses pemakuman ya. Jadi ada beberapa poin yang istilahnya akibat apabila AC tidak divakum. Poin pertama ya, kinerja yang buruk ya. Kalau tidak melakukan proses vakum itu tentu sistem kinerjanya yang kurang bagus lah gitu ya. Vakum adalah proses penting dalam menghilangkan udara dan kelembaban dari sistem. Jika sistem AC tidak divakum dengan benar, ada kemungkinan masih ada udara atau kelembaban yang terjebak atau tersisa di dalam sistem. Ini dapat mengganggu kinerja AC yang menyebabkan penurunan efisiensi pendinginan ya. Lalu poin yang kedua ya, kerusakan pada kompresor. Kelembaban yang tertinggal dalam sistem dapat merusak komponen ya. Komponen penting seperti kompresor, katup ekspansi, dan evaporator. Kelembaban dapat membeku pada komponen ini saat AC beroperasi, menyebabkan kerusakan dan berpotensi memerlukan perbaikan atau penggantian spare part. Ya, itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, resiko kebocoran freon. Udara yang masih ada di dalam sistem AC dapat berinteraksi ya dengan freon ya, dan menyebabkan korosi. Nah, ini berbedanya jenis freon yang dulu ya, R22 dengan yang sekarang ini 410 atau R32. Jadi untuk yang sekarang ini, ketika jenis freon yang sekarang ini sangat sensitif sekali. Ketika terjadi tercampur ya di dalam pemipaan atau di dalam sistem, tercampur dengan oksigen atau udara ya, maka akan mempercepat terjadinya korosi. Ini yang masalahnya. Makanya dalam pemasangan AC itu harus betul-betul proses pemakuman ini benar-benar dilakukan semaksimal mungkin untuk menjaga supaya udara atau oksigen di dalam sistem itu benar-benar hampa, kelembabannya juga hilang gitu ya. Jadi ini sangat berperan sekali mesin vakum itu gitu ya. Ya inilah untuk AC-AC yang zaman sekarang yang para teknisi atau oknum-oknum teknisi mengabaikan masalah pemakuman. Yang dikhawatirkan itu di hal ini, di poin yang istilahnya ketiga ini gitu ya. Yaitu terjadinya pencampuran, terjadi tabrakan atau campuran antara freon yang zaman sekarang dengan oksigen, itu yang sangat membahayakan di dalam sistem gitu ya. Nah, lalu poin keempat ya, kehilangan garansi. Nah, banyak produsen AC yang mengharuskan vakum atau melakukan pemakuman dilakukan sebagian
proses atau prosedur pemasang AC untuk memastikan kinerja yang optimal. Jika Anda tidak melakukan vakum atau proses pemakuman terlebih dahulu saat pasang AC, ini dapat mengakibatkan kehilangan garansi atau pemeliharaan yang lebih tinggi pada perangkat AC gitu ya. Jadi bahkan ketahuan lah gitu ya dari pihak pabrik itu ketika kerusakannya begini, kerusakannya begitu gitu. Oh, ini awalnya tidak melakukan proses pemakuman gitu ya. Jadi klaim garansinya akan hilang gitu ya. Itu untuk poin yang keempat. Poin yang kelima, pendinginannya tidak merata. Kelembaban di dalam sistem dapat mengganggu proses pendinginannya, menyebabkan pendinginan yang tidak merata di dalam ruangan. Beberapa area mungkin terasa lebih panas atau lebih dingin daripada yang lainnya. Nah, itu pendinginan yang tidak merata ya. Ketika tidak melakukan proses pemakuman itu di evaporatornya aja berasa gitu. Sebagian evap kok dingin, sebagian evap kok tidak dingin gitu ya. Itu akibat apabila pemasangan AC tidak melakukan proses pemakuman terlebih dahulu sebelum gas freonnya tersebut dibuka gitu ya. Nah, di sini mungkin penjelasan berikutnya perbedaannya ya, perbedaan dengan AC zaman dulu. Perbedaan dengan AC zaman dulu dengan yang zaman sekarang ya. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa AC zaman dulu tidak melakukan proses pemakuman. Perbedaannya adalah terletak pada jenis freon yang digunakan pada AC modern dan AC zaman dulu ya. Jadi untuk freon-freon yang zaman sekarang ini sangat sensitif sekali terjadinya permasalahan ketika kita mengabaikan perintah atau SOP yang disarankan pihak pabrik ya, terutama mengabaikan proses pemakuman sebelum freonnya tersebut dibuka gitu ya. Jadi freon jenis R32 dan R4410 yang menggunakan jenis oli yang dapat bereaksi dengan uap air membentuk zat seperti jeli dan lumpur yang dapat mengganggu pipa AC. Oleh karena itu, pemakuman menjadi sangat penting ya dalam instalasi AC zaman modern ini gitu ya. Alternatif ya, sekarang kita berbicara masalah alternatif untuk yang tidak memiliki mesin vakum ya. Tetapi kalau bagi saya ya, untuk AC-AC sekarang ini emang diwajibkan memiliki mesin vakum. Berbeda hal dengan AC-AC zaman dulu yang masih mempergunakan freon R22 tanpa mesin vakum dengan istilah di jos gitu ya. Freon tersebut yang R22 ya, freon tersebut dibuka lalu ventilnya ditusuk dengan istilah kita mah di jos gitu ya. Itu masih bisa seperti itu. Tapi untuk diterapkan yang untuk AC zaman sekarang itu tidak bisa ya. Bagi yang tidak memiliki mesin vakum ya, ada beberapa alternatif seperti ya dicos gitu ya, digencos gitu istilahnya ya. Itu menggunakan freon yang sudah ada di dalam unit outdoor. Namun metode ini ya memiliki kelemahan. Yang pertama, jenis estimasi tidak tepat ya. Jadi pengertiannya, kita waktu di jos itu ya dibuang, si freonnya masuk ke instalasi, lalu udaranya terbuang keluar. Itu ada estimasi, kemungkinan itu bisa terjadi ya. Bisa masih kurang bersih, atau gas freonnya justru kebuang lebih banyak gitu ya. Yang pertama tujuannya yang dikhawatirkan istilahnya masih ada udara terjebak, akhirnya freonnya yang terbuang lebih banyak, jadi gitu. Atau yang tadinya berpikiran istilahnya wah khawatir freonnya kebuang lebih banyak, akhirnya masih terjebak ada udara gitu. Itulah pengertiannya dari kurang maksimalnya jika tidak melakukan proses pemakuman gitu ya. Jadi vakum adalah langkah yang penting dalam pemasangan AC baru yang sering diabaikan. Melakukan vakum dengan benar membantu menghilangkan kelembaban dan udara dari sistem, mencegah pembekuan cairan
pendinginan, memeriksa kedapan, dan memastikan kinerja optimal. Jadi jika Anda berencana menginstal AC baru, pastikan untuk melibatkan teknisi yang berpengalaman dan memahami pentingnya proses vakum atau pemakuman dalam sistem. Dengan melakukan ini, Anda dapat memastikan bahwa AC Anda berfungsi dengan baik dan memiliki umur panjang, gitu ya. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari kami perihal pentingnya proses pemakuman dalam AC untuk AC-AC zaman sekarang, daripada sistem yang model R22 di jos seperti itu tidak disarankan untuk diterapkan di AC-AC zaman sekarang, gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.